Masih ada yang sholat? Ya Allah, kita tunggu 10 menit nih. Gak usah 6 menit ya.
mas kita, kesempatan kita untuk beramal sebanyak-banyaknya. Tidak ada alasan untuk menyiapkan bekal menunggu Tuhan, karena ajal bisa saja datang tiba-tiba. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah SAW. Mengapa kita selalu bersalawat? Ya, karena beliaulah pemberi jalannya untuk kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya mendapat pesan dari salah satu anggota MEM, sebaiknya di awal perkuliahan ada trigger soal yang untuk tahu sejauh mana kepemahaman mahasiswa atau namanya prior knowledge dari seorang mahasiswa. Nomor 1, silakan dijawab. Saya nggak ada ini. ABCD. ABCD. Yang mana A? Yang mana B? Yang mana C? Yang mana D? Sudah? Langsung dong? Gak ada yang berani. Apa? Alasannya apa? Ya, minta. Nomor 2. ABCD. Jadi, saya bersyukur sebagai seorang dokter mata, beberapa pasien saya dia dapat diketahui, dapat keselamatan ya, kondisi nyawanya karena awalnya datang ke tempat praktek saya. Apa kira-kira? ABCDE? Apa? Sini, apa Mbak? A, B, C, D, E. A. Apa itu? Yang lain? Enggak ada? Apa itu? Kenapa? Jadi kita belajar sekarang ya. Nggak tahu apa karena kalian belum belajar kan. Setidaknya saya tahu ini. Mulai dari anatomi dan fisiologi. Siapa asisten anatomi? Mas Labib. Ya. Berarti Mas Labib cukup inilah ya. Tahu ya. Mari kita bersama-sama belajar ya. Semoga setelah ini kita semua termasuk saya semakin mensyukuri nikmat makan. Jadi anatomi mata dan fisiologi penglihatan itu melibatkan ada namanya bola mata, orbita, otot ekstraokuler dan lintasan visual. Sebentar, sebelum mulai kita sepakati semakin cepat selesai semakin baik, atau mau ditunaikan hak kalian dapat 100 menit. Saya tahu. Jadi kalian contoh kepada saya ya. Saya juga ingin pulang cepat. Ya, harapannya saya bisa menjadi guru yang lain ya. Kalau sekarang saya jadi gurunya insya Allah calon dokter. Saya pulang biar ketemu dengan masih balita ya. Jadi guru TPA di rumah. Berarti kesepakatannya semakin cepat semakin baik atau 100 menit? Ya, kita bisa dipercepat, bisa diperlama ya. Belajar tentang mata itu ya, karena saya alhamdulillah Allah pilihkan untuk belajar tentang spesialisasi itu sangat menyenangkan.
tidur ya langsung ternyata dokternya cantik-cantik gitu misalnya. Misal kalian coba ada pasien datang di papa ya, kemudian tahu-tahu pas turun ya dari tempat tidur kalian yang operasi, misalnya di sini Pak Dokter, wah ternyata Pak Dokternya Masya Allah gitu ya, jadi bisa melihat. Kira-kira gimana sih? Senang nggak? Senang. Yang di sini, wah Bu Dokter ternyata cantik sekali ya. Wah, kalau seusia saya senang sekali ya, muda sekali gitu, misalkan ya, masih kecil ya, atau yang semacam itu. Artinya maksudnya fungsi penglihatan pasien itu bisa melihat lagi. Sudah 35 tahun saya punya pasien dulu ya, pertama kali saya praktek itu ada pasien saya usianya 113 tahun. Beliau itu sejak umur 80 tahun matanya sudah buta, kataraknya sudah nuklear 45. Jadi dia hanya bisa melihat sinar. Karena itu sama keluarganya ditaruh di kamar saja, supaya kan anaknya butuh kerja, ya kan? Sebagai anaknya malah sudah meninggal ya. Yang ada cucunya ditaruh di kamar. Kalau dia hanya menghafalkan kamar mandi, kamar, dapur kan nggak sulit buat beliau. Bayangkan deh, mungkin menurut cucunya itu usianya cuma sampai 83, ternyata sampai 113 tahun. Waktu saya operasi itu umurnya 113 tahun. Artinya sudah berapa tahun nggak bisa melihat? Dari umur 80, 33 tahun nggak bisa melihat. Setelah dioperasi kemudian, ya Allah Bu Dokter gitu ya, histerisnya itu kalian itu tidak bisa saya menyampaikan itu dengan kata-kata ya. Itu yang membuat saya itu senang operasi. Jadi kalau saya disuruh mengoperasi pasien 20, dengan disuruh saya buat soal 20, saya lebih pusing buat soal 20. Karena sekali lagi ya, tapi hidup itu pilihan, saya tetap harus buat soal buat kalian ya. Jadi nanti kalian itu ya pada masanya akan merasakan kebutuhan hidup seperti orang-orang seumur saya. Kan nanti insya Allah kalian akan dewasa kan, yang tidak lagi minta maaf ya, melihat segala sesuatu dengan materi ya. Wah gajinya cuma sedikit ya, sudah tidak seperti itu lagi. Kerja itu bukan berdasarkan saya dibayar berapa ya, tapi kerja itu berdasarkan ya seberapa bermanfaat saya buat kehidupan yang lain. Nah, nanti akan ada fase seperti itu. Nah, sehingga adik-adik semua ya, belajar tentang sesuatu itu, kalau kita punya value yang bagus ya, kita itu tidak akan pernah lelah untuk belajar. Makanya mulai dari sini mindset kalian harus dirubah ya. Jangan belajar hanya karena nilai semata. Nah, saya harus nilainya ini dokter supaya saya bisa lulus dengan nilai bagus ya, supaya saya bisa ABCD ya. Jangan cuma itu. Ada value yang jauh lebih indah dibandingkan semua itu ya, yaitu ilmu kalian bisa bermanfaat buat yang lain. Pasti kan nggak tahu jadi dokter mata atau enggak. Oh jangan salah, ketika kalian belajar dengan mata dengan baik ya, bisa jadi suatu gawat darurat di spesialisasi yang nantinya akan kalian ambil tampak di mata. Jadi yang pertama tentang pola mata ya. Ini kita lihat ya, lihat teman-teman masing-masing. Saya sebagai seorang dokter mata, ketika ada pasien saya
tidak simetris, langsung feeling saya berjalan. Wah, ini ada apa yang terjadi dengan pasien ini? Saya langsung segera berpikir ya, bagaimana kehidupan dia berdamai dengan sakit, bagaimana dia berdamai dengan pusing ya. Karena biasanya pola mata yang tidak simetris itu ada something di belakang pola matanya, terutama perempuan ya. Ini buat para perempuan Indonesia yang bukan karena saya minta maaf, alhamdulillah diberi karunia anak 10 ya, saya berbicara seperti ini bukan, tapi karena saya miris banyak orang usia seumur saya itu sudah tidak bisa melihat lagi. Karena apa? Karena minta maaf, ada tumor di belakang bola matanya. Jadi letak simetris itu penting ya. Bola mata letak simetris itu penting. Kenapa kalian waktu skillet disuruh menyampaikan ya, bola mata letaknya simetris? Karena itu penting. Sekedar tidak simetris itu bisa jadi menanda sesuatu yang berbahaya bagi seseorang. Coba bayangkan, orang kena tumor di matanya, apa yang kalian pikirkan? Sesuatu yang menakutkan bukan? Meskipun tidak ganas, namanya meningioma itu pada akhirnya akan sangat mengganggu pasien-pasien. Saya hampir tiap pekan ada ibu-ibu yang datang seumur saya ya, sudah tidak bisa melihat, sering pusing. Minta maaf, usia seumur saya, laki-laki itu saat puncak karirnya dia. Kalau dia tukang becak, minta maaf ya, dia becaknya lagi rame-ramenya ya. Kalau dia seorang supir, ya dia lagi banyak aktivitas menyupirnya. Kalau dia seorang pengusaha, apalagi ketika minta maaf, kemudian istrinya tidak bisa mendampingi dengan baik ya, kita bisa membayangkan unsur terkecil dari sebuah negara mesti bermasalah. Artinya dari semua ya, sebenarnya dosen saya itu sudah mengatakan di BKKBN ya, bahwa penyebab paling sering tumor di belakang bola mata itu adalah KB hormonal. Ya, kenapa saya tadi prolognya itu ya, karena banyak ya, ini minta maaf, ini kan seumuran anak-anak saya ya, itu pada takut punya anak karena takut nggak bisa ngasih makan. Ada apa lagi? Pada takut punya anak karena takut nggak bisa memberikan pendidikan yang baik ya. Sehingga akhirnya pokoknya yang penting suntik KB ya, yang penting nggak punya anak. Tapi dek, saya setiap minggu lah, hampir ya, saya ketemu pasien-pasien baru yang dia tidak bisa melihat karena ternyata setelah di-CT-scan ada tumor di belakang bola mata. Itu tidak bisa diulang lagi dan itu tidak bisa disesali. Sehingga mumpung masih muda, kalian belum terlambat ya, bolehlah menjarangkan anak, tapi sekali lagi jangan gunakan KB hormonal, itu sangat berbahaya sekali. Jadi saya ngomong di sini karena saya sedih sekali ya, banyak pasien akhirnya minta maaf di depan waktu saya periksa, tahu-tahu sudah tidak bisa mengendalikan pusat miksinya lagi. Kenapa? Karena otot sphincter urinnya sudah tidak bisa berfungsi. Jadi pusat di belakang otaknya tertekan oleh tumor yang tadi ya. Sebegitu dahsyat sebenarnya efek dari itu semua. Kita bisa melihat dari simetris dan tidak simetrisnya bola mata. Asik banget laser mata ya. Ini ya, di mata itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama, ini bisa ya, ini ada, ini nggak kelihatan ya, tadi tak otak-otak ya. Ini ya, ada sklera, ada konjungtiva, ada kornea, terus
ke belakang lagi ada iris, setelah iris ada lensa, ke belakang ada vitreous, kemudian ada retina. Sekali lagi, mata itu bisa menjadi penanda sakit-sakit yang lain. Jadi sebagai dokter mata, ya saya sering menemukan pasien-pasien yang ternyata dia menderita autoimun, ya entah itu SLE, entah itu rheumatoid arthritis, berawal dari matanya. Muncul pada apa? Pada skleratnya. Jadilah dia skleritis. Orang dengan skleritis biasanya dicek mesti ada autoimun lain di sana. Terus kemudian ke konjungtiva, ya. Pasien dengan konjungtivitis, meskipun konjungtivitis itu tampaknya baik-baik saja, tidak menyebabkan penurunan visus, tapi hati-hati. Ketika konjungtivanya itu tersumbat terus-menerus, ya, ada oklusi di sana terus-menerus, bisa jadi, ya, ada penyumbatan pula di belakang bola matanya. Bisa terjadi karotik cavernous fistula yang bisa muncul pada pasien-pasien yang pernah kecelakaan, ya, tahu-tahu matanya merah, ya. Atau misalnya gejala seperti salmon page appearance, jadi kayak daging salmon. Itu hati-hati sekali, suatu penanda adanya sakit leukemia. COVID-19 kemarin yang pertama kali menemukan oftalmologis. Jadi artinya sebenarnya ilmu mata itu menarik sekali. Ya, Allah itu sangat sayang kepada kita. Kalau kalian tanya, siapa yang paling sayang kepada kalian di dunia ini? Manusia, siapa? Ada nggak orang yang lebih sayang kepada kalian selain ibu kalian? Ada? Suami, istri, ya, nanti. Sekarang sebelum kalian menikah, ibu kan? Ya, saya sebagai seorang ibu, saya rela loh. Kalau misalnya anak saya sakit, ya Allah, gitu. Mau yang merasakan sakit biar saya jangan anak saya. Tapi deh, Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa yang paling sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu lebih sayang kepada kita lebih dari seorang ibu terhadap anaknya. Termasuk pada penciptaan organ mata kita. Allah itu menciptakan pelindung berlapis-lapis. Nah, perlindungan pertama yang Allah ciptakan itu adalah dinding orbital. Siapa yang tadi asisten anatomi sudah pernah, Mas Labib? Tulang mata, tulang yang melindungi mata keras sekali, bukan? Dan susunannya itu sangat rapi. Tidak, jadi susunannya itu berasal dari tulang dengan tulang. Itu ada maksudnya. Jadi enggak yang jadi satu, kayak kalau apa namanya, buat patungan, orang buat patungan jadi satu, ya. Coba lihat, itu penyusunan beda-beda loh, Dik. Organ, kan terpikirkan enggak? Pernah terpikir enggak? Organ sekecil ini ternyata susunannya sangat indah sekali. Ya, kenapa disusun seindah itu? Ya, karena untuk melindungi kita supaya kita itu aman dari benturan. Keras sekali loh itu, ya, supaya mata kita tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Coba kalau tidak ada celah-celah itu, saraf sulit masuk, ya, pembuluh darah sulit masuk, sehingga adanya tulang-tulang ini, ya, itu bagian dari bentuk, ya, Allah itu sangat sayang kepada kita. Nah, adik-adik ini, ya, bisa dilihat susunan tulangnya. Ada
laser wing, ini ya laser wing di atas ini. Terus ini ada frontalis di sini. Ini keras sekali ya. Itu kalau kebentur itu kan nggak langsung retak toh, iya nggak? Kaki itu kebentur tuh udah retak deh. Tapi kalau tulang ini kebentur belum retak loh. Kuat sekali ya, Allah menciptakan perlindungan buat kita. Nah, di mana letak tadi yang saya ceritakan apa? Pasien tiba-tiba buta perempuan di laser wing ini deh. Jadi setiap KB entah suntik ya, entah pil, entah susu itu memicu pertumbuhan jaringan fibrovaskuler di laser wing. Kalian bayangkan kalau misalnya saat ini disuntik sekali ya tumbuh 0,00 misalnya, tapi itu disuntikkan sampai 25 tahun. Lama-lama jadilah 10 cm. Lama-lama mendesak saraf-saraf yang mempersalahkan organ kita yang lainnya. Mau cepat ya? Mau cepat aja ya? Ini modelnya terlalu pelan. Mau cepat? Ya, kita cepat-cepat ya. Perlindungan yang kedua yaitu palmobra. Kalian bukan ini ya? Palmobra itu jaringan ikatnya yang longgar. Makanya hati-hati kalau kalian menerima pasien di IGD ada laserasi palmobra. Kalau kalian jahit sementara boleh, tapi segera rujuk. Kenapa? Karena banyak kasus ketika benangnya tidak tepat itu justru bisa menyebabkan selulitis orbita. Apa itu selulitis orbita? Peradangan pada selulit ya. Selulit itu jaringan ikat lunak di sekitar bola mata. Ketika sudah terjadi selulitis orbita itu gawat, darurat, harus segera mampu. Nah, di kelopak itu ya, kelopak itu susunannya berbeda dengan kulit biasa ya. Kita lihat ada namanya septum ya. Nanti ada kelainan namanya selulitis orbita tadi. Ada yang preseptalis, ada yang septalis. Kalau yang preseptalis itu belum menembus ke septum. Kalau septum yang belum tertembus, artinya insya Allah penglihatannya masih bisa diselamatkan. Tapi kalau septum yang sudah tertembus itu sudah sulit untuk diselamatkan. Makanya harus segera radikal, terapinya harus cepat ya. Kalau selulitis orbita sudah sampai septum, ya septumnya sudah tertembus, biasanya harus segera dilakukan insisi dan drainase segera. Nah, di kelopak ini ya, itu ada kelenjar-kelenjar yang itu berfungsi menghasilkan tear film. Tear film itu juga pelindung organ kita. Jadi kalian coba ya, pernah nggak kalian satu fase di depan laptop terus tahu-tahu matanya berair? Pernah? Ya. Itu akibat apa? Karena adanya evaporasi yang berlebihan. Kenapa bisa demikian? Karena lupa berkedip. Ketika kalian berkedip, ya coba kalian berkedip ya, itu sebenarnya kalian sedang mengeluarkan tear film yang berfungsi untuk melindungi kornea. Di mana dihasilkannya? Di bawah ini ya, bulu mata ini. Ada kelenjar meibomian, ada kelenjar Zeiss, ada kelenjar Mohr ya. Kalau kedip dia akan keluar. Nih ya, turun ke bawah lagi ada namanya konjungtiva.
Ini loh, perlindungannya tuh dilindungi sini. Jadi biar nggak langsung, kalau ada benda asing, biar tidak langsung ke mata kita. Jadi ada konjungtiva itu. Dan konjungtiva ini, saya sebagai seorang operator, saya sangat menghargai konjungtiva. Jadi kalau saya operasi konjungtiva itu saya eman-eman. Karena bisa jadi pada kasus-kasus dengan ulkus kornea hebat, saya membutuhkan itu. Ini pasien-pasien kalau sudah sampai korneanya berlubang, bocor ya, solusinya apa? Kalau zaman dulu, waktu saya kuliah, itu diekviscerasi, dibuka, dikerok, disedot isinya. Kalau sekarang sudah berbeda. Sebisa mungkin pola mata dipertahankan. Saya mungkin angkanya belum sampai ribuan ya, masih ratusan. Pasien dengan ulkus kornea yang sudah perforasi, sudah bocor, ditambah dengan konjungtiva bisa membaik. Yang paling bagus dengan apa sebenarnya? Dengan cangkok kornea. Cuma kalau cangkok kornea, minta maaf, nunggu ada donor, orang meninggal, diambil kornea yang masih bagus. Kalau di Indonesia kan agak susah. Kalau beli ke luar negeri mahal sekali. Makanya salah satu terapi ya yang bisa diperbaiki, yang bisa dipakai dengan menggunakan konjungtiva yang masih sehat. Dan alhamdulillah beberapa pasien saya selamat ya, nggak sampai kemudian dilakukan ekviscerasi. Jadi bola matanya tetap masih ada meskipun tidak bisa melihat. Tapi setidaknya pasiennya masih punya mata. Ya. Jadi konjungtiva ini kalau sebagai operator saya itu nyaman sekali kalau sampai sobek ya. Makanya operasi saya pada pasien-pasien katarak saya itu operasinya agak clear kornea supaya konjungtiva tetap bagus, supaya kalau terjadi sesuatu masih ada penyelamat yang tidak begitu mahal karena dibeli di luar. Ya, serapih ini Allah menciptakan konjungtiva, makanya kuat sekali. Ya, dia bisa beregenerasi. Cukup ditambah, ya, digunting dengan tepat, ditambah yang bagus, dijahit, ya. Jahitannya apa? Dia bisa beregenerasi dengan baik. Jam berapa ini? Ini bagian tadi ya, seperti yang tadi di atas. Jadi uvea itu isinya apa? Iris, kemudian ke belakang jadi koroid ya. Ada kelainan pada iris itu biasanya, misalnya pasien terjadi uveitis, itu bisa jadi suatu penanda ya sakit-sakit kronis. Contohnya apa? Jadi kalian harus hati-hati ya. Ada pasien yang datang kepada kalian, tahu-tahu matanya nggak bisa melihat ya, terus dicek kayaknya di depan nggak ada apa-apa. Jangan bilang ini nggak ada apa-apa. Bisa jadi karena kalian yang tidak bisa memeriksanya. Nah, kelainan pada uveitis yang posterior itu bisa jadi suatu tanda penyakit yang berbahaya. Contohnya apa? HIV. HIV itu bisa menyebabkan uveitis posterior. Bentukannya banyak, nanah di belakang. Besok ada kuliahnya dokter Helida ya. Ini tentang uveitis juga, ahlinya uveitis. Pasien beliau yang HIV di Solo hati-hati deh. Ya bukan orang Solo, katanya banyak orang yang kena HIV. Minta maaf ya, akibat kebanyakan LGBT. Makanya yang laki-laki hati-hati ya. Yang perempuan lebih hati-hati, yang laki-laki sangat hati-hati. Kalau Bu Alida itu tahu ya, pasien-pasiennya beliau itu banyak yang
Jadi kalau ada pasien, sekali lagi ya, buram mendadak atau buram sudah lama, kalian lihat di depan nggak ada apa-apa, dicek visusnya ternyata hanya 1/300 atau hitung jari, dikoreksi tidak bisa. Jangan bilang ini tidak ada apa-apa, rujuk saja. Ya. Satu lagi, nikmat yang tidak terkirakan, ya, yaitu kornea. Kornea itu deh menghasilkan profesor-profesor hebat, ya, menghasilkan dokter-dokter yang keren. Karena apa? Dari kornea yang sekecil itu ada alat yang bisa mendeteksi ketebalannya. Kemudian ada yang bisa memfragmentasi tanpa ada jejas. Maka bisa membuat orang yang semula hanya bisa lihat bayang-bayang melihat lagi dengan normal. Teknik apa itu? Plastik atau smile, ya, relax smile yang terbaru. Itu alatnya, ya, awalnya itu hanya mendeteksi ketebalan kornea, seberapa sih tebalnya. Nah, 100 mikron dari kornea yang dikurangi itu bisa mengoreksi 3 dioptri kelainan refraksi. Lumayan kan? Jadi minusnya dari -3 jadi tanpa minus. Hanya dari kornea itu, ya. Mengapa bisa demikian? Ya, karena kornea adalah penyumbang dioptri terbesar pada mata kita. Nah, ini histologinya sklera, ya. Kalau sklera itu banyak pembuluh darah. Kalau kornea tidak ada pembuluh darah, clear, ya. Terus kornea dapat tetap hidup, tetap sehat dari mana? Dia dari limbus, ya, dari tepi limbus tadi diberi makan oleh konjungtif. Ada sistem biologi molekulernya, ya, nanti bisa dipelajari. Nah, ini retina. Retina itu ada 10 lapis. Yang paling berperan itu adalah retinal epitel. Ketika pasien minus tinggi kemudian terjadi ablasio retina, maka yang mengalami detak itu, ya, RPE ini. Jadi lokasi kelainannya di RPE. Nah, ini retina mata yang sehat, ya. Retina lagi, takutnya keren. Retina yang sehat itu seperti itu. Apa yang terjadi kalau terjadi sumbatan di pembuluh darahnya? Kelihatan ya? Di sini. Apa? Pucat, ya. Itu bisa jadi suatu penanda tadi. Soal yang kedua, ya, gawat darurat pada organ lain. Pasien-pasien central retinal artery occlusion, ya, terjadi oklusi, itu juga beresiko oklusi juga di tempat lain. Makanya kalau ada pasien dengan central retinal artery occlusion, wajib dicek tekanan darahnya, fungsi yang lainnya. Saya pernah dapat pasien usia 32 tahun, penglihatannya turun mendadak, ya, dicek dari depan itu kayaknya baik-baik saja. Ternyata setelah difundoskopi, ya, tampaklah kalau ada cherry red spot namanya. Nah, itu kalau orang bilang itu stroke mata. Nah, kenapa
bukan stroke mata ya, karena mendadak tiba-tiba, dan itu juga berisiko ke stroke yang lainnya. Yang berikutnya lensa. Lensa D itu kalau kalian bayangkan bola lampu yang ini, kalau mati diganti nyala lagi nggak? Nyala ya? Ya. Alhamdulillah setelah abad ini, ya mungkin abad yang dulu belum terlalu berkembangnya, ditemukanlah organ di dalam mata yang seperti lampu. Kalau dia mati diganti hidup lagi, itulah lensa. Dan alatnya yang untuk mengukur itu, ya, itu Indonesia belum bisa buat. Besok mudah-mudahan kalian bisa buatnya. Jadi padahal India sudah bisa buat deh. Nepal bisa buat. Semoga nanti kalian ya yang akan meneruskan tongkat estafet peradaban Indonesia bisa menemukan. Jadi nanti waktu bedah refraktif saya terangkan ya, mengapa kok zaman dulu operasi itu targetnya hanya dari tidak bisa melihat lagi. Operasi katarak zaman dulu itu dari dia awalnya hanya bisa melihat gelap terang, kemudian bisa lihat oh itu ada orang. Kalau sekarang targetnya itu dari awalnya minus 12 bisa jadi 0. Manipulasinya di mana? Di lensa ini. Misalnya terbesar pasien yang saya operasi itu minus 25. Setelah operasi minusnya hilang, tinggal setengah. Pasiennya happy sekali. Manipulasinya di mana? Di sini, di lensa ini. Karena sebagaimana lampu ada wattnya, ada dioptrinya, ada apa? Powernya. Lensa juga punya power. Disinilah manipulasi itu dimainkan. Dan sayangnya sekali lagi Indonesia belum bisa membuat lensa sendiri. Nah, yang punya jiwa-jiwa pengusaha semoga bisa ya Indonesia buat lensa sendiri. Ini deh, zaman dulu kalau operasi ini diambil semua utuh. Kalau sekarang ya mudah-mudahan kalian nanti bisa ikut operasi saya suatu saat pas kelas ya. Rumah sakit saya itu bukan rumah sakit dari OMS, jadi nggak bisa. Cuma kalau koasnya dengan saya katanya zaman dulu ya, sebagian ada yang boleh ikut operasi saya. Jadi tahu bedanya operasi manual sama ya nggak manual ya. Tapi di rumah sakit mata kayaknya juga ada. Jadi nanti ini dibuka ya, kemudian diambil lensanya. Teknik untuk mengambil lensa ini menghasilkan orang miliaran, jadi miliarder ya. Mesin untuk menghasilkan ini bisa menghasilkan triliuner. Artinya ya Allah itu memang Masya Allah ya, maha besar. Sekecil ini bisa membuat roda kehidupan terus berputar, perekonomian berputar. Nah ini ada lagi namanya humor aquos ya, untuk mempertahankan supaya bola mata tidak gembos ya, itu ada air yang senantiasa diproduksi oleh apa? Oleh prosesus ciliaris.
ketika produksinya tersumbat, ya ini proses siliaris dari mana? Dari proses siliaris ke kamera okuli anterior, kamera okuli posterior, melewati tepi pupil, terus ke kamera okuli anterior, ke kanalisasikan ke seluruh tubuh. Ketika ada sumbatan di situ, itulah terjadi attack glaukoma. Nanti glaukoma insya Allah dengan saya pakainya bukan depan ya. Nah ini tadi ya, betul ya. Strabismus itu manipulasinya ada di mana? Di otot-otot penggerak bola mata, yaitu musculus rectus. Kalau musculus levator palpebra, kelainannya apa kalau terjadi parese pada musculus levator palpebra? Apa yang terjadi? Pasiennya jadi nutup apa nggak bisa buka? Pasiennya melek terus apa merem terus? Levator buka terus. Ya, ini pemahaman, sekedar memahami ya jarak antara ini pupil, tepi pupil ke musculus rectus itu bisa membuat orang itu menerapi dari orang juling jadi tidak juling. Makanya cuma jarak kayak gini kok dipelajari. Dan juga awal masuk mata ngapain ya, itu harus dihafalkan ya. Ini dari ini ke atas 7,7 ya, 6,5, 5,5 itu harus dihafalkan. Ini vaskularisasi mata. Ini ketika ada kelainan yang terjadi, kelainan pada vaskularisasi mata. Ini untuk penggeraknya. Ya, ini jaras-jaras pada mata. Dari pupil masuk ke retina, masuk ke ganglion, ke chiasma nervi opticum, kemudian ke otak. Di otak, kalian pernah nggak terpikirkan? Ini kan ada dua mata. Kalian melihat saya satu atau dua? Satu kan? Padahal yang lihat dua mata. Terpikirkan nggak kenapa begitu? Kan masuk ke otak berasal dari dua ini kan, dari dua sumber kan, mata kanan, mata kiri. Kenapa persepsi kita satu mata, satu benda? Karena ada mekanisme namanya binocular single vision di otak pusatnya. Ketika kalian melihat saya dua, maka bisa jadi ada kelainan sistemik pada badan kalian. Saya pernah ada pasien teman dokter ya, telepon terus WA saya, ini gimana nih? Saya selalu melihat orang dua, langsung harus segera cek profil lipid. Ternyata benar, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bisa memasukkan ya sinar bayangan itu dengan tepat ke otak dengan baik. Itu ya. Jadi ada mekanisme namanya binocular single vision. Ada lagi ya orang-orang yang harusnya pakai kacamata, tapi dia nggak mau pakai kacamata, sehingga bayangannya tidak tepat pada retina. Sehingga lihat orang lain, lihat saya itu bukan 3 dimensi, tapi lihat saya itu seperti kartun itu loh. Kalian tahu kartun itu nggak, Mbak? Kartun yang gambar itu bisa terjadi pada orang-orang yang amblyopia. Pasien amblyopia itu ya, kalian kalau punya amblyopia sebaiknya jangan jadi dokter yang butuh kedetilan seperti dokter mata. Kalau mau jadi dokter, kalau yang punya ambliop, jadilah bedah
bidan biasa aja, bidan umum, atau bidan-bidan yang besar nggak apa-apa, atau opsin, karena jahitannya besar. Kalau pasien, kalau dokter mata itu binokular single visinya jelek, nanti jahit salah-salah. Operasi benda yang dikejar bukan bendanya ya, tapi yang dikejar-kejar malah yang lainnya ya, malah kapsulnya, sehingga lesanya nyemplung. Jadi penting sekali ya kita mempertahankan fungsi penglihatan kita ya. Jadi dari dua benda, dari dua bayangan dipersepsikan jadi satu bayangan, itu namanya binocular single vision. Jadi difusikan, dijadikan satu di dalam otak ya. Tadi berarti yang nomor 2 jawabannya ya, yang D ya, central retinal artery occlusion. Terima kasih. Untuk 100 menit masih masih 40 menit lagi sampai jam 17. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada kesempatan untuk bertanya sampai jam 17. Itu Mas yang tidur. Tak tanya gitu. Sini tidak tanya. Kenapa? Ini dua mata. Kalau lihat kamu lihat saya satu atau dua? Satu. Kenapa kamu bisa lihat saya satu? Padahal matamu dua. Bayangan yang dibentuk dua. Karena ada apa? Hah? Apa? Hah? Ya, yang lain. Ada yang menyelamatkan, jangan mundur dulu, kamu belum bisa jawab. Yang lain yang bisa bantu menyerah. Nanti kalau aku lagi soal ujian, biar ini apa? Siapa yang mau menyelamatkan? Biar ini. Gak ada? Kasihan loh. Ini kenapa dek? Iya, ada fungsi yang dilakukan oleh otak kita. Terima kasih sama-sama. Iya. Masa ilmu seasik ini tidur? Ya, karena sore ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau saya pesertanya juga saya tidur. Mungkin, tapi nggak lah ya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya tutup. Ya. Nggak ada? Oh ya, untuk tugas kemarin kok masih awet ya. Sebagian masih mengingatkan kalian buat rangkuman. Jadi nanti rangkuman tertulis. Tapi sebagian video nggak apa-apa. Jadi saya menunggu dari Meo dulu ya. Nanti nunggu ketok palu Meo. Mudah-mudahan sebelum kalian liburan sudah ada hasil. Sudah? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Untuk besok, insya Allah saya agak terlambat minta maaf ya, karena saya harus ke Sukoharjo dulu, supervisi rumah sakit pendidikan. Gak ada? Ada yang mau ditanyakan? Ya, supaya kalian semangat ketika mau mengambil sesuatu, ya. Kalian coba deh munculkan pertanyaan-pertanyaan pasien kepada kalian.
Dong, kalau misalnya saya begini kira-kira gimana? Nah, karena ini mata, ya coba deh kalian cari-cari pertanyaan tentang mata. Mumpung ada saya, kalian bisa bertanya kepada saya. Ada dosen-dosen yang lain, kalian bisa bertanya pada dosen-dosen yang lain. Itu supaya sumbernya bukan ChatGPT. Ya? Tidak ada? Tidak ada. Clear ya? Selamat berbuka puasa. Sekali lagi, terima kasih atas sedekah waktunya. Saya bisa pulang Gresik bertemu anak-anak saya. Saya bisa jadi guru TPA buat anak-anak saya hari ini. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau Mas siapa tadi Mas yang saya masukkan seru masuk ke depan. Namanya siapa? Hah? Mas Alif. Minta maaf Mas Alif. Semoga setelah ini jadi lebih semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada karting yang berupa tangan bukan? Oh, saya tanya di mana ini? Iya benar presiden. Terkait presensi itu nggak harus tanda tangan gitu kan? Atau harus wajib tanda tangan? Tanya Mbak Erin ya. Soalnya kemarin kalau sama Bu Andin itu nggak buat tanda. Kalau kemarin sama Bu Andin tuh tanda tangan, tapi beberapa blok sebelumnya enggak. Makanya saya Berarti diwajibkan aja. Takutnya buat akreditasi dulu. Ini saya di foto lagi ya. Biar melihat nyicil ini. Mau buat laporan pas apa blok selesai itu saya. sudah dokter. Iya, makasih ya dok. Ya, sama-sama. Makasih ya Mbak. Angkatan 18 Kak Iden, Angkatan 21 Kak Febiansyah, Angkatan 22 Kak Rivalina Agenda. Oke, kita mulai dari tim akhir ya. 197, 2 kali pemanggilan tidak menyaut, skip. 197, 196, 195, 195, 193, 192, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 180, 179, 178, 177, 176, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, Jenderal, 166, 165, 164, agak kondisi dari teman-teman, 163, 161,
160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, gila, 153, 152, 151, 150, 149, 149 Nino, 148, 147, 146, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, Holdi, suratnya, Wisnu, jangan nyusul ya. 129, Fadil, 128, 127, 127, Jiban, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 16, 116, Renata, ada ya surat 115, 113, 112, 112, 110, Dani, 109, 108, Nesya, 108, 107, 106, Atok, 105, 104, 102, 101, 100, 199, 98, 97, 96, Firda, 95, 94, 93, 92, 90, kita 88, ini 89, sorry, bisa Fadil, 88, Valda, 87, 86, 85, 84, 83, Kirana, 82, 80, 79, 79, 78, ada 77, 76, 75, 74, 72, 769, 68, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, Rika, 57, 56, Sobora, 55, 53, 52, 51, 50, 48, ada 47, Armen, 46, 48,
45, 44, Arya, Ajar. 43, 42, 41, 39, Atnan, 38, Muntas, 37, 36, 35, Ajar. 34, 33,